Selamat siang semuanya ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita soal fungsi khusus. Untuk berikutnya adalah yang akan kita bahas adalah tentang polinom Legendre yang terasosiasi. Polinom Legendre terasosiasi. Textbooknya ya di bawah di bab 12. Maafkan nggak salah bab 12 juga ya. Oke. Baik, polinom Legendre ini ya ini hubungannya ada terasosiasi. Berarti ini ada hubungannya dengan polinom Legendre yang biasa ya. Yang biasanya nggak pakai terasosiasi. Kan tambah terasosiasi. Kalau bahasa Inggrisnya adalah associated Legendre polynom gitu ya. Nah, kira-kira apa sih ya? Ini di mana sih munculnya dalam fisika? Itu dulu yang akan kita bahas ya. Ya, kalian coba pikirkan ya hubungannya apa namanya fungsi Legendre ini muncul ya dalam beberapa hal ya, dalam beberapa hal dalam kalian udah pernah lihat gambar seperti ini? Gambar apa ini? Gambar apa? Spin particle ya Pak. Pak. Ya, ini Subkulit, apa? Pak. Kenapa? Subkulit bukan, Pak. Iya, betul ya, subkulit ya. Subkulit dari elektron yang punya apa? Punya spin tadi yang dibilangnya. Jadi kalau yang mikir spin, ya itu ini gambar-gambar orbital-orbital elektron. Ini ada erat kaitannya ya dengan yang akan kita bahas hari ini. Kenapa dari sini ada kalau kalian lihat ada di atas ini ya, fungsi gelombang psi ini sebanding dengan proporsional dengan PL ya. PL ini apa PL? PL itu adalah fungsi Legendre yang kita pelajari kemarin tuh loh. Ya, tapi nggak semua ini, nggak semua fungsi ini bisa dinyatakan dengan fungsi Legendre. Yang mana bisa dinyatakan fungsi Legendre aja itu yang tengah ini, tengah ini. Nah ini tuh apa gitu? Ini kalian perlu pikirkan dulu gitu ya. Nah supaya kita bisa menyatakan bagaimana sih bentuk fungsi yang lain. Nah itu bisa dinyatakan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu polinom Legendre terasosiasi. Sebelum masuk ke situ mungkin kita image-kan dulu ya. Image-nya apa sih? Ini gerak elektron itu apa sih? Itu mari kita sambil nunggu teman kalian yang belum datang, kita nonton video dulu deh. Kita nonton video. Atomic orbitals have long been a source of frustration for me. But the point is, these visuals are created by representing actual electron wave functions in a visual language that our brains can understand. Oke, baik, kurang lebih seperti itu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Ya, kenapa saya share soal video kayak gini ya, supaya kalian tahu ya, supaya kalian mengerti dulu. Kita mau ngomongin apa sih gitu ya? Mau ngomongin apa sih? Ya, hari ini kita ngomongin polinom Legendre terasosiasi. Hubungannya dengan grafik tadi itu yang mana? Yang ini ya, ini warna-warna tadi yang dia itu yang dia apa namanya? Dia kritik ya. Gambar orbital kok warna-warni gitu ya. Nah, dia ada maksudnya yaitu apa? Tentang probabilitas elektron gitu. Ya, terlepas dari itu semua. Nah, dia menggambarnya pakai fungsi apa sih? Itu yang mungkin dia nggak sentuh tadi ya. Saya pikir disentuh, ternyata nggak ya. Jadi dia pakai polinom Legendre terasosiasi. Yang kalian pelajari di situ ya, itu juga berhubungan dengan yang dipelajari di sini. Ada namanya spherical harmonic. The spectrum of the vibrating string consists of multiples of the fundamental frequency F0. There are thus 2L plus 1 potential modes of vibration on the spherical surface with L nodal lines. Ya, jadi itu yang pengen saya ilustrasikan ya untuk kalian ya. Jadi ketika kita mempelajari apa namanya gelombang gitu ya, gelombang 3 dimensi, itu akan muncul gelombang-gelombang seperti itu. Entah itu gelombang probabilitas, yaitu fungsi gelombangnya si elektron yang kalian sempat pelajari di fisika atom gitu ya, di kimia dasar, dan yang orbital SPSDF gitu, atau seperti tadi ya, fungsi gelombang orbital elektron itu berhubungan dengan polinom Legendre gitu ya. Yang dibahas tadi, yang di awal ini video yang barusan ya, ya kan di awal menunjukkan ya ada yang L-nya 0 aja gitu. Nah, ini yang tengah ini semua adalah tadi ini ya, L1, 2, 3. L ini L apa? Ini alasan kenapa kalau di buku ya di fungsi Legendre pakai L gitu ya. Nah, L yang di sini itu adalah L-nya si fungsi Legendre ya, L ini.
di LM. Nah, ketika kalian ingat ya di fungsi gelombang itu kan ada selain L itu ada M ya. Si NLM. Semua ingat ya. Kalau kita ngomongin apa namanya? Kita ngomongin fungsi gelombang elektron, kita pasti ngomongin ada bilangan kuantum NLM gitu ya. Hari ini kita nggak ngomongin N ya. Kalau kita ngomongin Legendre, kita bakal ngomongin fokus ke L sama M-nya gitu. Kalau polinom Legendre aja, itu kita sedang ngomongin L-nya itu. L-nya tadi jumlah node-nya gitu ya. Kok bingung, ada yang mungkin ada mikir loh. Kemarin Pak Adam ngomong polinom Legendre hubungannya dengan potensial listrik. Ya, potensial listrik ya listrik apa elektron gitu ya. Elektron simetrinya itu menunjukkan simetri dari muatan itu menghasilkan apa monopol ya, monopol, dipol dan seterusnya. Ya karena muatan dasar itu adalah elektron ya, elektron ketika dia membuat sesuatu ya, kita melakukan sesuatu, memberikan medan, memberikan potensial, maka ya akan terpengaruhi ya seperti itu. Nah, kalau kita cuma punya polinom Legendre, kita nggak bisa menjelaskan semua ini ya. L itu apa, M itu apa, kita nggak bisa menjelaskan untuk MM yang lain ya, untuk nilai yang kiri kanan kita nggak bisa jelasin gitu. Nah, hari ini itu kita belajar polinom Legendre untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menggambar bentuk yang lain ini loh. Yang tadi digambar ini disebutkan ada M1, 2, 3, M0. Nah, kalau cuma L doang itu yang dimaksud atau yang tengah doang, yang tadi dibilang simetri di tengahnya. Untuk L0, 1, 2 tadi itu semua adalah ini L0, 1, 2. Nah, ini yang polinom Legendre. Nah, yang kiri-kirinya ada polinom Legendre terasosiasi. Itu yang ingin kita jelaskan. Bagaimana sih hubungannya? Yaitu hubungannya adalah fungsi gelombang ini kan bergantung dari sudut gitu ya, theta sama phi. Maka yang tadi yang polinom Legendre kita udah bahas kemarin ya, cos theta di dalamnya. Nah, M-nya masuk ke mana? M-nya itu masuk ke sini ya, eksponensial IMV PLM. Oke, detail soal bagaimana sih fungsi gelombang bisa ditulis di sini, bagaimana samaan diferensialnya menghasilkan fungsi gelombang seperti itu akan kita bahas setelah UTS. Nah, hari ini apa sih yang ingin saya lakukan yang ingin saya jelaskan itu adalah ya apa sih fungsi Legendre itu ya, fungsi Legendre terasosiasi itu apa sih? Nah, intinya di sini, intinya adalah fungsi Legendre terasosiasi itu adalah fungsi yang kita mau menjelaskan untuk image gambarnya seperti ini gitu. Kalau ini kemarin P1 ya, P0 itu 1 gitu ya. P1 itu X, P2 itu 3X kuadrat minus 1 bagi 2 gitu ya. Nah, seperti itu menggambarkan, mengilustrasikan ini. Makanya kenapa indeks di L itu, indeks di fungsi Legendre kadang pakai L ya, seringnya pakai L karena dia menunjukkan ini. Ya, kalau di kelas kita pakai N kemarin supaya gampang lihatnya aja. L0, L1, L2, L3. Nah, untuk polinom fungsi Legendre terasosiasi sekarang ada 2 indeksnya. Bukan lagi L doang, tapi ada L, ada M. L, ada M. Image-nya selalu L, M, itu ini. Kenapa saya mulai dari elektron ya, supaya kalian ini suatu hal yang kalian udah pernah dengar, sering dengar ya, ada SPDF, ada L, ada M. Itu semua dari mana L, M? Itu simbolnya di polinom Legendre gitu. Bagaimana gambar itu? Gitu ya. Fungsi khusus dibikinnya simpel itu aja. Bagaimana sih kita gambar? Ya, kita gambar grafik gitu ya. Dari fenomena fisika. Gitu ya. Ini fungsi khusus. Nah, ini definisinya agak ya. Sekarang kalau udah masuk definisi, matematisnya ini agak ribet ya. Semuanya orang matematika suka yang ribet, orang fisika suka yang penting ilustrasi ya. Makanya kalau di presentasi di saya ini sering pakai gambar gitu ya. Oke, nah ini hubungannya polinom Legendre terasosiasi ya dengan polinom biasa. Polinom Legendre biasa kan PL ya, PLX ini. Dan yang terasosiasi itu ada 2 indeks ya, ada L, ada M. Nah, hubungannya apa sih L sama M ini? Hubungannya adalah seperti ini ya. Ngapalin yang gampang yang bawah ini ya. PLM fungsi cos X. Ini kan yang muncul di sini. Yang muncul di sini PLM ya, cos X. Itu adalah sin pangkat M dari theta. Ya, sin pangkat M. Sin pangkat M theta. Turunan ke M ya, dari PL cos theta. PL ini fungsi Legendre biasa. Ya. Seperti itu. Yang di atas ini persamaan formula Rodriguez-nya. Formula Rodriguez untuk sama Legendre. Untuk fungsi Legendre terasosiasi. 1 min X kuadrat ya. Ini X, 1 min X kuadrat pangkat M per 2, DM, DX pangkat M, PLX. Ini kelihatannya ribet. Tapi intinya di sini, PLM cos theta sama dengan sin M pangkat theta, PL
Di sini turunan ke M dari cos theta, gitu ya. Ini untuk M positif ya. Kan ingat ya, tadi di gambar ini M itu bisa negatif, bisa positif. Bedanya apa? Dia cuma simetri kalau kita tampilkan di kaca gitu. Kalau kita kasih kaca di situ, maka L yang ini adalah kebalikannya yang satunya gitu ya. Yang positif negatif itu kebalikan dari yang positif. Nah, intinya di situ. Jadi kurang lebih bentuknya sama, cuma beda konstan aja di depan ya. Ini hubungannya yang untuk M sama dengan positif seperti ini di atas ya. Dan nilai maksimumnya apa? L gitu ya. Jadi dia selalu keluar dari L. Jadi misalnya kalau L-nya 0, maka nggak ada M. M-nya 0 doang gitu ya. 0. Ini kurang dari sama dengan harusnya, bukan kurang dari. Itu L-nya 1, maka M-nya 1. Gitu. Jadi kurang dari sama dengan. Nah, kalau untuk M sama dengan 0, lihat dari rumus yang ini, kalau 0 gimana? Ini P0, sin 0 ya 1 ya. PL pangkat 0, turunan ke 0 berarti dirinya sendiri. Jadi intinya M0 itu ya sih polinom Legendre biasa gitu ya. Polinom Legendre biasa itu yang 0. Nah, kemudian untuk kalau negatif ya bentuknya kurang lebih sama. Ini sama ini sama bentuknya. Bedanya apa? Di konstantanya aja ya. Konstanta aja. Konstantanya muncul di mana? Nah, kalau gambar-gambar seperti ini, ingat ya biasanya di normalisasi. Contohnya kalau yang kita udah sering kemarin, yang kita udah bahas kemarin adalah kalau kita punya polinom Legendre ya, PL, polinom Legendre PL yang gampang dihafal, kalau nilainya X ya, PL P0, PL X ya, ini polinom Legendre. Yang paling gampang diingat kalau PL, kita pakai yang fungsi cos theta aja, cos theta. X ya, untuk X sama dengan X dengan ini cos theta. Oke, kalau kita ngomongin ini, maka untuk beberapa nilai tertentu, misalnya P yang gampang dihafal P 0. 0 itu berapa? 1 ya. Sehingga apa? Turunan dari ke M-nya itu pasti, kalau ini konstanta diturunkan ya, turunkan 1 aja udah 0 ya, berarti nggak ada fungsinya ya, nggak ada fungsi P1, nggak ada ya. Yang M-nya itu nggak ada yang lain ya, cuma M-nya cuma 0 toh. Jadi kalau kita punya PLM ini, PLM maka yang mungkin cuma ya PLM P00, P00, P00 adanya satu toh, sama dengan 1. Jadi kalau yang L sama dengan 1 seperti apa? Dengan 0. Kalau sama dengan 1 seperti apa? Nah, kita ingat tadi bentuknya adalah P0 P1 X ya. Yang sempat kita bahas kemarin ya X ya. P1 X itu X. Ya bentuknya seperti apa? Nah, P0 sekarang apa aja yang bisa kita lihat ya? Ya, dari sini ya, yang paling simpel tekan layar aja. Kalau pakai X awalnya kita bahas pakai X dulu, nanti pakai cos gitu ya. Kalau pakai X berarti sekarang kita lihat P0 dulu ya, P0 dari 1 ya, P1 gitu ya. Dari sini kita dapat P1 itu adalah berarti turunan ya berarti kan 1 min X kuadrat gitu ya, pangkat setengah berarti ya 1/2 ya, D per dx dari apa? P1X ini contohnya apa? Turunan dari dx apa? Ya X itu ya 1 itu turunan dari X 1 berarti seperti ini yang turunan pertamanya. Oke, katanya polinom Pak ya, katanya polinom. Kok Legendre katanya tadi polinom, kok bentuknya aneh ini ya. Nah, karena itu makanya orang seringnya bukan pakai X tapi pakai theta ya, seperti itu. Kalau seperti ini maka kita bisa ngomongin ya bukan P0 ya, P1 ya, P1. Karena P0-nya ya ini sama dengan P1. Yang atas ini. Kalau kita masukkan pakai ini, pakai cos, tentunya akan jadi lebih cantik gitu ya. Cos theta dengan adalah 1 min X kuadrat. Ya. X ini cos ya. Kalau kita masukkan cos maka dia adalah sin.
sin X, sin theta, sin theta. Kan kuadrat ya, sin kuadrat, tapi diakalnya sin theta. Seperti ini. Terus, tadi kan kalau L yang seperti ini, maka yang mungkin berarti M-nya adalah 0 ya, plus minus 1 gitu. Yang satu gimana? Pakai rumus yang bawah ya, untuk mencari nilai min 1. Sekarang P min 1-nya apa? Ya, min 1-nya adalah, sesuai rumus yang di bawah, dia adalah min 1 pangkat M, ya, pangkat 1 pangkat 1 dari L min M. L-nya adalah 1 min 1 faktorial 1 plus 1 faktorial gitu ya. T 1 X dari cos theta berarti. Nah, seperti ini. Ini adalah yang P min 1-nya, alias kalau diterusin semua, atas itu kan 0 faktorial 1 ya. Min 1 pangkat 1 ya, min 1. Min yang bawah ini 2 faktorial. 2 faktorial itu 2 ya. Setengah P 1 cos theta itu adalah sin theta seperti ini. Nah, bentuknya sama ya, sama-sama sin theta. Nggak beda ininya ya, beda apa namanya? Faktor di depannya ini membedakan. Mana lagi Pak? Seterusnya bisa ya. Untuk pakai 3x kuadrat juga bisa. PL ya, L sama dengan 2. Misalnya L sama dengan 2. Ya, sama dengan 2 itu kalau nggak salah, saya nggak terlalu hafal. Ya. Fungsi pembangkitnya itu Legendre polinomial. Kalau yang kedua itu 3x kuadrat min 1. Faktornya setengah ya, betul. Oke. Terus kalau lupa faktornya, karena faktor kan ternormalisasi muncul. Jadi kalau L sama dengan 2, yang mungkin itu M plus minus 1, plus minus 2 gini. Nah, kita bisa lihat di sini, dari pakai rumus itu, kita bisa dapat ya P 2, ya, P2X-nya dulu, berapa dia? Tadi T3, ya, 2 begitu ya, 3X kuadrat, ya, min 1 gini ya. Berarti apa? P1 kita akan pakai PL P2 di atasnya M ya, P2M nanti 1 min X kuadrat M per 2 D pangkat M di X pangkat M dari P ini L jadi 2 gitu, P2X. Nah, ini yang kita coba. Oke, sekarang untuk L sama dengan M sama dengan 0 ya. M sama dengan 0 ya dirinya sendiri ya. Dengan 0 dirinya sendiri berarti kenapa dirinya sendiri ini pangkat 0 ya. Ini juga pangkat 0 berarti balik lagi ini juga sama dengan P2 0X-nya. Kemudian X-nya ada 2 ya, L sama M. Oke, berikutnya adalah kenapa di atas ya, menurut yang di sini gitu ya. Hati-hati kalau saya dulu suka hati ya, nulis L-nya setelah M di bawah juga nggak masalah sebenarnya secara saya pribadi. Tapi kalau di matematika ternyata ada ya, L terus di bawah, M harus di atas ya. Kalau M yang di bawah tentunya beda. Gitu. Oke, lanjut lagi untuk M sama dengan 1. Berikutnya untuk M sama dengan 1, berapa gimana bentuknya, maka M sama dengan 1, ini berarti 1 ya. 1, setelah gini 1 gitu ya. 1, hitungan pertamanya berarti kan P2 tadi bentuknya adalah 3x kuadrat ya. 3x kuadrat min 1. Jadi sekarang nilainya bukan itu doang, tapi kita harus lihat sekarang adalah ini 1 min x kuadrat. Kemudian hasilnya di sini adalah 6x berarti 6x. Yang turunan pertama 6x. Berarti apa? Kalau kita pakai cos, berarti P ini sama dengan pakai cos X, cos theta, cos theta, maka dia adalah sin theta cos theta gitu ya. 6 seperti ini. Ini yang minus seperti apa? Minus tinggal di pakai rumus yang bawah ini ya. Kan 0 udah ada ya, 0 udah, plus minus 1. Ini plus satunya, minus satunya belum. Min 1-nya atas min ya. Min 1 itu berarti adalah min 1 pangkat M-nya 1 bagi
L min M, L-nya 2 ya, 2 plus 1 faktorial, 2 min 1 faktorial, ya, ini P12 cos theta, ini ya. Berapa nilainya sekarang? Ya, di atas berarti kan 1 faktorial 1 ya. Yang bawah 3 faktorial, berarti 6 ya. Jadi min 1/6 dari ini. Di min sin theta. Dan yang lanjut lagi misalnya yang sekali lagi belum ya. Yang tinggal satu lagi. L0 udah, P20 udah, P21 udah, P22 belum ya. P22 belum. P22 ya. M P22 cos theta. Berapa ya? Cos theta X dulu ya, X dulu baru kita cos theta nanti. Oke. M sama dengan ini 2, kalau 2 berarti kan ini 1 min X kuadrat pangkat 2 ya, pangkat 2, terus di X-nya pangkat 2. 2. Nah, 3X kuadrat. Berarti gimana sekarang bentuknya adalah 1 min X kuadrat ini. X kuadrat. X kuadrat sebelah kanan turunan dari ini 3X kuadrat turunan sekali 6X ya. Sekali lagi berarti 6. Berarti ini apa bentuknya? Ya, 6 sin kuadrat theta. Jadi ini di bawah sini P ininya ya sama ya, sama. P2 min 2 ini adalah min 1 pangkat 2. 2 min 2 pangkat faktorial di 2 min 2 faktorial 2 di 2 theta, berarti dimasukkan berarti ini kan min 1 kuadrat jadi 1 2 0 kuadrat per 4 ya. 4 itu berarti 4 ya, 4 3 2 1 ya. 4 3 2 1 24 ya. 6 kali 4 ya 24 betul. 24 bagi itu berarti 4 ya. 1/4 sin seperti ini. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan hubungan dari fungsi Legendre ini. General asosiasi ini untuk mencari nilai-nilainya gitu ya. Seperti ini. Nah, kegunaannya apa? Oke, nanti gunanya nanti dulu ya. Kemudian polanya dulu ya, kita lihat polanya. Polanya apa? Ada pola tertentu yang langsung kelihatan gitu ya. Itu apa? Ya, ini P2 sama PL sama ini polanya mirip ya, bentuknya sama, cuma beda konstanta doang. Satu pola yang bagus gitu ya. Pola yang bisa diamatin sin theta, P11 itu sin theta, P1 min 1 juga sin theta. Ya, ini juga sama. Ini sin theta, ini sin theta cos theta sama ya. Theta. Yang ini sin kuadrat theta, sin kuadrat theta sama ya. Nanti satu lagi yaitu adalah ini kita bisa lihat dari saya kasih aja, cuma coba didiskusikan nanti. Kenapa bisa seperti ini? Ini adalah P itu PL dari L juga ini. Dari cos theta. Nggak bisa ditebak ya. Saya kalau ini bisa langsung tebak, ini bentuknya adalah ya, proporsional. Saya nggak bisa nebak konstantanya, tapi saya bisa nebak bentuknya. Itu sin pangkat L. Ini bisa langsung ditebak ya, dari mana? Dari persamaan ini loh. Ada yang tahu kenapa? Dari dua persamaan ini kita bisa dapat seperti ini. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Dari hubungan ini kita bisa menunjukkan seperti inilah. Kalau M-nya itu pas L, maka berarti sin L. Tahu dari mana? Ya, lihat polanya dulu ya. P1 apa? Sin theta ya. P0 ya, 1 kan 1 ya, pangkat 0. Ini PL, L-nya 1 sin ya, sin pangkat 1. Yang 2, sin 2 ya, 2 sin kuadratnya. Kalau lihat polanya di sini, gimana ya, terasosiasi. Ini associated ada. Associated kalau dia di tabelnya, ya ini ya, ada tabelnya dia. Kalau 00, 1, ya yang ini ya. P00, 1, 01, 1. P22, 3 sin kuadrat. P33, sin pangkat 3.
Nanti kalau diterusin P44 juga sin pangkat 4. P55 sin pangkat 5. Tahu dari mana? Kayaknya ada yang nebak, ada suatu sifat dari fungsi dari polinom Legendre yang akan menghasilkan gitu ya. Ada yang tahu? Oke, gimana? Oke, kalau saya pancing ya. Dari kemarin sifat dari PLX ya. PLX ini sifatnya apa? L ini menunjukkan apa yang saya pernah kemarin tunjukkan? PLX pangkat tertingginya berapa? PLX, PNX ini pangkat tertingginya berapa? Kalau kita punya pangkat 0, pangkat tertingginya 1 ya. Kalau L-nya 1, pangkat tertinggi berapa? Halo? Kalau pangkatnya 1, kalau PL-nya 1, pangkat tertinggi 1 ya. Kalau 2, pangkat tertinggi? 2, Pak. 2. Kalau 3, 3 ya. Kalau L? L. Oh, L ya, X pangkat L. Oke. Sekarang kalau dikenakan samaan ini apa maksudnya? Turunan ya? Turunan? Ya, turunan ke L dari sesuatu yang pangkat maksimumnya L. Kira-kira berapa? 1? Iya. Kalau X pangkat L, turunan L kali pasti jadi konstanta ya. Udah nggak ada X-nya lagi ya. Ya. Iya. Berarti suku yang sebelah sini selalu konstan ya. Kalau seandainya saya tulis PLL, saya kan tadi namanya PLL seperti apa. Maka kalau di pangkat L, dari sesuatu yang pangkat tertingginya L, maka ini pasti konstanta ya. Terus tinggal apa? 1 min X kuadrat pangkat L per 2 gitu ya. 1 min X. Atau ini ya, pakai yang ini, sin pangkat L ya. Sin pangkat L dari sesuatu yang konstan. Turunan dari pangkat L. Jadi, persamaan ini langsung kelihatan di sini. Karena apa? Sebelah kanan yang ini pangkat X-nya kita turunkan sampai habis, ya, sampai ke L, udah habis, tinggal konstanta, sebelah sini yang sisa gitu. 1 min X kuadrat pangkat L per 2. Dan PL cos theta itu adalah sama dengan sesuatu yaitu 1 min cos kuadrat theta, ya. Pangkat L per 2 gini kan ya. Sebelah sini turunan dari X pangkat L tadi. Pangkat L bla bla gitu. Konstanta kali ini bla bla gitu. Maka otomatis ini konstanta doang ya, konstanta doang. Sehingga apa? Ya sama dengan sin theta pangkat L. Suatu hal yang jelas sekali gitu ya. Kalau nggak jelas ya mungkin masih takut ya, masih takut sama fungsi khusus, masih takut lihat turunan. Ya. Jangan takut ya. Ingat sekali lagi prinsipnya Fismat adalah fisika itu nakutin, matematika nakutin, ya Fismat jadi setengah takut gitu ya. Itu ya. Oke, jadi kita berusaha jadi dari yang penakut, dua yang kita takutin, kita gabung supaya jadi setengah takut gitu ya. Kita harus menentukan sesuatu yang ya faktor yang bikin kita nggak takut ya dari matematika, sama faktor yang nggak kita takut dari fisika itu kita gabungkan di Fismat. Ya apapun itu, untuk setiap orang berbeda ya. Untuk saya visualisasi seperti video-video tadi mengasosiasikan fungsi itu dengan suatu hal fisis itu yang membuat saya kayak susah lupa susahnya matematika gitu ya. Lihat matematika itu hanyalah tools ya dari kita, tools atau bahasa gitu. Gambar-gambar atom itu sangat fungsi-fungsi ini itu juga fungsi-fungsi yang digambarkan dengan polinom Legendre gitu ya. Dan makanya dia ketika gambar, kalau kalian perhatiin ya di gambar ini, ada di atas ada komentarnya ini. N sama dengan berapa, L sama dengan berapa, M sama dengan berapa. Nah, LM-nya ini LM-nya fungsi Legendre ya, L2, M2. Nanti N ini apa? Nah, nanti kita pelajari untuk fungsi yang menyatakan N ini, fungsi yang kita pelajari di minggu-minggu depan ya. Nah, kalau fungsi menyatakan L sama M ini yang kita pelajari hari ini. Oke. L sama M itu apa nanti ya, ilustrasinya ada, solusinya persamaan diferensialnya nanti setelah UAS. Simple kok ya, simple. Kita nggak usah nurunin gitu ya, biar orang matematika aja nurunin. Kita perlu tahu aja sifat-sifatnya, PLM itu apa sih? Sifat-sifatnya apa aja sih? Fungsi khusus yang penting tahu ya, fenomena fisika apa sih yang berkaitan, sifatnya seperti apa sih gitu ya. Itu aja kok ya. Ini nggak usah dihafalin. Saya juga kalau di UAS pasti saya kasih tahu nih apa bentuk
Legender 1, 2, 3 bentuknya seperti apa gitu ya. Tapi untuk latihan soalnya sifatnya itu yang kalian perlu pahami, kadang mungkin perlu hafalkan gitu ya sifat-sifatnya seperti itu. Oke baik, saya rasa seperti itu aja. Mungkin ada pertanyaan, ada komentar? Apakah ada pertanyaan atau komentar? Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, saya rasa itu aja dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Faris.